Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Masih dalam nuansa Hari Yang Fitri, program Berita News Point hadir menjumpai Anda bersama saya, Belinda Amanda. Selama 30 menit ke depan, News Point akan menyajikan rangkuman berita seputar Universitas Brawijaya dan juga Malang Raya. Jangan kemana-mana, keep on our channel, News Point. Ya, jadi pengaruh Islam pada arsitektur masjid di Nusantara, khususnya pada masa penyebaran Islam oleh para wali atau wali songo di tanah Jawa, itu secara arsitektural atau dari bentuk fisiknya sangat berbeda dengan arsitektur masjid di Timur Tengah, di Arab atau di Mekah Madinah lah pada ininya. Di Nusantara atau di Jawa, masjid-masjid itu muncul dengan langgam arsitektur lokal gitu. Jadi misalnya dari aspek spasial atau tata ruangnya itu mengadopsi tata ruang rumah Jawa. Ada pendopo, kemudian ada paseban, dan ada ruang sholat utama. Kemudian dari bentuknya juga mengadopsi arsitektur yang dikenal oleh masyarakat Jawa pada saat itu, karena para wali menggunakan bahasa kaum gitu. Jadi ketika berdakwah menggunakan bahasa arsitektur yang dipahami oleh masyarakat Jawa pada saat itu. Kalau untuk rumah atau tempat ibadah itu bangunannya menggunakan atap tajuk yang bertumpang tiga atau tumpangnya ganjil. Kemudian ketika membangun masjid, maka atap tiga itu tetap digunakan sebagai atap untuk masjid, meskipun secara ukuran atau proporsi ruangnya itu berbeda, karena masjid itu digunakan untuk sholat jamaah, sehingga dia membutuhkan dimensi ruang sholat yang lebih besar daripada tempat ibadah yang digunakan oleh orang-orang Hindu misalnya seperti itu. Oke, jadi para wali ini punya kecerdikan dan kecerdasan yang luar biasa memang dalam mengkolaborasikan aspek arsitektural secara fisiknya dengan nilai-nilai Islam gitu. Jadi meskipun bentuknya masih mengadopsi atau menggunakan bahasa lokal arsitektur Jawa, tetapi ada makna yang berbeda-beda. Misalnya atap tumpang tiga itu ada yang memaknai sebagai iman, Islam, dan ihsan, sebagai tingkatan keimanan dalam agama Islam. Pertama, percaya kepada Tuhan atau rukun iman itu. Kemudian Islam itu artinya sudah mulai meningkat, sudah mulai pada satu tingkat keyakinan yang lebih kuat akan adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sudah lebih taat lagi dalam menjalankan perintahnya. Kemudian tingkatan yang berikutnya, ihsan, itu sudah melekat. Kalau tingkatan yakinnya itu mungkin hakul yakin gitu ya. Jadi sudah sangat dekat dengan Allah sehingga seolah-olah bisa melihat Allah. Jadi Allah ada dalam dirinya atau dalam kehidupannya sehari-hari. Ini tingkatan yang ihsan, sehingga sebenarnya kenapa kok mudah mengkolaborasikan itu juga karena ada nilai-nilai filosofi Jawa yang bersambung juga dengan nilai dasar keislaman. Ya, pada dasarnya Muslim Health Tourism ini adalah gabungan dari kedua bentuk pariwisata, yaitu medical tourism dan wellness tourism. Nah, ketika kedua hal ini digabung menjadi suatu konsep pariwisata yang bernama health tourism. Dan ini di dunia sudah semakin berkembang dan menjadi sektor pariwisata yang punya monetisasi yang tinggi. Kemudian ketika kita melihat ke dalam
literatur maupun praktek pariwisata kesehatan yang ada di Western atau di negeri Barat khususnya yang menjadi kiblat kita belakangan ini, maka tentu kita bisa melihat adanya ketimpangan atau gap di mana pariwisata kesehatan ataupun layanan medical yang diberikan oleh negara Barat dan diadopsi di negara Indonesia juga kurang bisa memberikan gabungan dari body, mind, and spirit. Jadi tidak lebih fokus ke kesehatan tubuh, kesehatan pikiran, tapi untuk spiritualitas itu kurang. Nah, dan di negara Amerika ataupun negara-negara Barat lainnya, spiritualitas itu seringkali dianggap sebagai add-on aja, sebagai tambahan gitu, atau opsional ekstra gitu ya, sehingga kami khususnya juga para wisatawan Muslim ya dari berbagai negara, khususnya di Indonesia juga mengharapkan bahwa ada hal-hal spiritual di dalam segala bentuk kehidupan kita. Harapannya bisa linear dan menjadi ibadah juga, termasuk dalam hal pencarian pengobatan ataupun pencarian kesejahteraan jiwa gitu ya. Salah satunya dengan adanya produk-produk pariwisata kesehatan yang mengedepankan nilai-nilai spiritualitas religion. Yang pasti kalau pengen menambah dekorasi seperti itu pasti temanya terkait dengan Lebaran gitu ya. Mungkin kayak tadi ketupat, mungkin ya itu ya tematik itunya. Kemudian warnanya tetap juga kalau nambah bunga atau nambah dekorasi yang lain tetap disesuaikan dengan karakter atau warna dari ruangan tersebut supaya nyambung kan gitu ya Mas ya. Kemudian letakkan pada titik-titik tadi, kembali ke karena banyak orang akan banyak tamu, sehingga kalau terlalu banyak pernik-pernik yang akan menghalangi aktivitas itu sebaiknya tidak, tapi letakkan pada titik-titik yang mungkin tidak mengganggu aktivitas. Ya kadang-kadang itu ada di sudut ruangan ada bunga, kemudian diletakkan ada misalnya selamat Idul Fitri dan sebagainya, itu ada yang sekarang kan banyak ini hiasan-hiasan tersebut. Atau mungkin di depan pintu sekarang ada yang diletakkan seperti itu sehingga menyambut tamu yang datang sudah terlihat ucapannya gitu. Kemudian di dalam juga seperti itu, konsepnya sih seperti itu sih Mas, tidak terlalu ada pakem-pakem yang harus bagaimana dan masih utuh gitu ya, masih banyak yang bisa kita explore gitu, masih banyak, bahkan untuk gastropodanya banyak yang belum tahu namanya, memang belum ada namanya gitu. Yang hari ini ditemukan tadi apa saja ya? Yang kelihatan mata saja ya, jadi golongan Zoolenterata, Porifera, Echinodermata, kemudian golongan-golongan alga, apa lagi tadi ya, Arthropoda, nah itu yang tadi dapat. Ini mudah dijangkau, kemudian fasilitasnya lengkap, artinya untuk sholat, untuk keamanan ya, saya kira cukup aman gitu. Jadi saya khawatir juga kalau banyak orang terus membawa ke pantai yang belum tertata gitu, saya takut juga. Kalau saya sendiri sih nggak apa-apa ya, tapi kalau banyak orang kan tanggung jawab ya itu rasanya seperti itu. Harga tiket 20.000 per orang, terus panjang perjalanan sekitar 8 menitan lah, 8 detik. Itu jaraknya 100 meter, kurang lebihnya segitu. Berat maksimal tiada batas selama ini, karena bebannya cuman berapa ya, kalau manusia aja paling gede 1 kintal aja nggak ada. Ini perorangan atau dari pemerintah, Pak? Dari pemerintah. Dari kapan ini, Bapak? Udah ada 10 tahun lebih. Ya, mungkin Bapak bisa menceritakan, Pak,
pendapatan sebelum pandemi dan setelah pandemi biasanya maksimal berapa pelanggan? Oh, sebelum pandemi sih kurang lebih ya ada 50 orang. Terus selama pandemi paling turun sekitar 20-30 orang. Nah, bukanya dari jam berapa sampai jam berapa ini, Pak? Jam 7, jam setengah 8, tutup jam 5, setengah 6, nggak tentu. Berapa orang di sini, Pak? 2 orang, satu di atas, satu lagi di bawah. Akan cerita tentang level-level pengusaha, ya, entrepreneurship level. Ya, ini level-level pengusaha yang menurut saya ini saya temukan sendiri gitu ya. Jadi cara melihat pengusaha dengan cara seperti ini. Jadi prinsipnya ada pengusaha itu ada 5 level. Ya, yang pertama itu level bootstrap, ya, level awal sekali. Yang kedua level stabil, yang ketiga level struktur dan sistem, gitu ya. Level 4 itu professional team, dan yang level kelima itu adalah multinasional, gitu. Ya. Nah, saya bahas satu persatu ya. Jadi level pertama atau bootstrap ini ya, ini adalah level awal pengusaha memulai. Ya, ini level yang orang bisa memulai kapan saja pada dasarnya. Banyak anak-anak sekarang ini saya tahu mulai umur SMA sekalipun, umur SMP itu sudah memulai bisnis ya dengan modal apa adanya. Itu nggak butuh modal mereka untuk memulai bisnis ini, karena bisnis di awal sekali itu yang penting itu adalah ide yang dieksekusi. Ya, ide yang dieksekusi. Ide doang nggak pernah dieksekusi ya percuma. Gitu ya. Jadi orang-orang yang masuk ke level 1 ini adalah orang-orang pemberani yang mereka berani mengeksekusi idenya gitu. Karena ide saja ide itu murah gitu, banyak di mana-mana. Tapi mengeksekusi itu adalah hal yang paling penting sebenarnya dari sisi pengusaha. Karena kalau ide itu kita tidak berani mengeksekusi, kita tidak akan tahu ide itu jalan atau tidak. Gitu ya, karena biasanya dalam pengalaman saya untuk menjadi pengusaha sampai tadi Pak Arief sudah menyampaikan gitu ya, untuk mencapai suatu level tertentu menjadi pengusaha besar itu ya nggak bisa instan ya, nggak ada profesi pertama ya jadi pengusaha nyoba bisnis dagang baju misalnya 10 tahun kemudian tetap dagang baju, nggak juga. Biasanya berubah dan kemudian sampai ketemu suatu model bisnis yang paling cocok buat dia. Nah, intinya ya semakin cepat memulai semakin bagus. Kegiatan untuk medical tourism yang pertama bisa melakukan suatu pengobatan alternatif ya. Misalnya seperti ruqyah, hijamah atau cupping itu ya. Kemudian dia bisa hidroloterapi dengan lintah misalnya seperti itu ya. Kemudian sauna, murotal dengan Al-Quran itu bagian dari medical tourism yang untuk mengobati. Jadi kalau wellness tourism itu lebih ke preventif, mencegah penyakit, maka medical tourism lebih ke mengobati. Dan di dalam Islamic therapy treatment, mendengarkan murotal merupakan salah satu metode pengobatannya untuk mengobati, salah satunya mungkin dalam hal masalah jiwa dan sebagainya. Kemudian ada lagi untuk medical tourism yaitu halal herbal treatment. Jadi kita bisa menggunakan bahan-bahan halal yang herbal yang sudah terbukti, misalnya seperti daun sidir yang banyak digunakan selama pandemi ini untuk mengobati paru-paru, kemudian zam-zam, air zam-zam, madu dan lain sebagainya. Dan banyak tempat-tempat yang menjual toko-toko obat herbal yang tersebar dan menjual banyak pengobatan herbal untuk Muslim. Kemudian juga adalah Muslim friendly medical treatment. Nah, Muslim friendly medical treatment ini bisa dikatakan bahwa ini adalah rumah sakit Muslim ya. Banyak sudah di Malang, di Kota Batu dan lain sebagainya juga sudah mengembangkan ya. Dan bisa saja mereka melakukan layanan khusus seperti sirkumsisi atau sunat, kemudian melakukan Mariam Child Bride Method ya, seperti melahirkan metode Mariam ya, kemudian atau melakukan suatu avasim terapi dan venesection ya, dia menggunakan penggantian darah dan lain sebagainya.
Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa untuk selalu menyaksikan News Point setiap hari pukul 19.30 waktu Indonesia Barat hanya di UB TV, Televisi Pendidikan Universitas Brawijaya. Saya Belinda Amanda dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih dan selamat berkumpul bersama keluarga.